benar Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau sungguh Allah yang amat sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini di tempat ini bukan karena gagah dan hebatnya kami, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh memuji-Mu, memuliakan-Mu lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Dan kami klaim kebenaran firman-Mu. Di atas puji-pujian umat-Mu Engkau bertakhta. Dan sungguh Engkau Allah yang hadir saat ini. Tidak saja mendengarkan pujian penyembahan kami, tapi juga akan mengajar kami oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, hidup kami. Dan sungguh Tuhan, inilah hidup kami, siap untuk dibaharui, dikoreksi, untuk dididik, diajar oleh firman Tuhan yang hidup. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan, biarlah Engkau perlengkapi oleh hikmat surgawi. Bungkus dan kuasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata sungguh-sungguh berguna untuk peneguhan iman kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhan kita. Kita biasa-biasa. Tapi menjadi luar biasa karena kita percaya Tuhan Yesus. Ya. Hari ini istimewa harinya. Tahu gak kenapa? Ayo. Bukan karena saya ulang tahun, bukan. Hari ini kalau dicatat 25 bulan 5 tahun 25. Cantik ya? Cantik kan? Nggak ada yang memilih untuk nikah hari ini? Udah pernah nikah semua. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasihi. Saya terima kasih dulu sama Pak Gembala. Terlebih ke itu saya provokatornya. Sehingga hari ini saya boleh sampai di tempat ini. Walaupun sempat tadi agak crowded di jalan. Saya memilih tidur, rupanya supir saya itu jalannya tidak menuju ke sini. Menuju ke tempat lain. Dan saya kaget. Dan puji Tuhan masih kaget di waktu yang tepat. Bayangkan kalau sudah sampai ke tempat tujuan yang dia maksud. Wah. Lalu saya bilang, coba ini kamu kembali ke jalan yang benar. Coba kalau kembali ke jalan yang benar seperti tadi saya katakan, berapa menit? 57 menit. Berarti saya sampai di sini jam 17.45. Berarti ibadah sudah selesai, puji Tuhan. Saya bilang kalau gitu putar balik lagi. Berapa menit? 35 menit. Oh berarti masih ada harapan toh. Baik, tidak kenal maka tak sayang, nama saya memang disiplin. Ya, ada di papan? Tidak ada ya? Oh baguslah. Yang penting di hatimu. Sesuai disiplin F. Manae, sehari-hari kerja di Pengadilan Tinggi Tun Mataram. Sebagai hakim tinggi sekaligus ketua, wilayahnya sempit. Karena meliputi NTT, NTB dan Bali. Jadi setiap bulan saya itu kerjanya jalan. Melakukan pembinaan ke wilayah-wilayah. Nah sehari-hari itu kerjanya. Kalau Jumat Sabtu Minggu kembali ke Jakarta. Jumpa istri. Itu dulu kan. Padahal sebenarnya jumpa cucunya. Jadi nanti kalian rasakan itu.
Lebih berharga ternyata cucu daripada anak termasuk istri. Nah, tapi itu bapak-bapak yang sudah punya cucu harus bertobat. Karena nggak mungkin ada cucu, ada mantu, ya kalau tidak ada istri. Istri itu number one setelah Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Jadi kalau ada bapak-bapak menomorduakan istri, apalagi setelah berkembang. Tahu berkembang? Ibu ini terlalu vulgar. Ya, bapak-bapak harus tobat ya. Karena ternyata pelebaran itu terjadi karena akibat perbuatan bapak-bapak terlalu banyak memberi gizi. Ya, oke. Anak baru 5. Kenapa sih kok saya punya anak di situ kok rese deh. Biasa aja gitu loh. Mama saya melahirkan 9 kali biasa aja. Mama tua saya lebih lagi 14 kali melahirkan. Biasa aja itu. Sampai saya bilang kayaknya mama tua ini bukan melahirkan, tapi mencret. Karena anak sekarang kan mesti disesar lah. Banyak kali gayanya. Kalau dulu itu sambil minum kopi, cret. Sambil ngasih makanan babi juga, urje. Tahu-tahu yang lahir bukan anak babi pak, anak manusia. Nah, ya jadi biasa aja dek. Udah berapa anakmu? Enggak yang di belakang, yang. Oh belum, pantas dia sewa. Dek tenang, semua indah pada waktunya. Sudah punya pacar? Jangan dicari. Loh, nah inilah kadang-kadang kita ini. Makanya begitu kita cari dapat, ke laut kita. Karena firman Tuhan bilang di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku, siapa di situ aku? Tuhan akan menjadikan seorang pendamping, penolong yang sepadan. Jadi tenang kau dia, jangan pernah cari, bertobat kau. Ya. Tadi siapa yang ngomong itu dicari itu? Ya, bertobat ya. Jadi khotbah itu bukan ngarang-ngarang. Apa yang ada dalam firman Tuhan itulah yang kita khobatkan, itu yang kita kerjakan. Nah, di sini gua. Ya kan mana lu kan? Di sini gue. Oke. Firman Tuhan yang kita akan renungkan dari Hakim-Hakim. Itu juga bukan karena saya hakim. Enggak, sama sekali enggak. Itu yang saya lihat ini. Karena saya hitung tadi lebih banyak perempuan di tempat ini. Betul? Nah, coba. Ya, benar ya, lebih banyak perempuan ya. Oh, Ibu Ribka serius sekali benar-benar itu. Jangan lupa Bu, pesan makanan malam. Ya, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 15. Dan saya yakin kalaupun tidak bawa Alkitab, ya itu nggak dosa. Yang penting ada di hatimu Alkitab. Ada di gadget. Ada di gadget Alkitab? Ada. Coba Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 15. Sudah dapat semua? Baik. Baik ya, saya akan baca. Mari kita bangkit berdiri untuk memberi rasa hormat bagi firman Tuhan yang hidup. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 15. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Ha-Goyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas
orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menyerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut, maju aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut, maju aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak di Kades. Ayat 10. Barak mengerahkan suku Jebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Mobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbanting di Janaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju di pegunungan Tahor, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab ini harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Dan nanti akhirnya dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Silakan duduk Bapak Ibu. Sedemikian pembacaan kita, yang berbahagia ialah tidak saja yang membaca tapi merenungkan dan mengerti dan melakukannya dengan taat dan setia. 3M. Mendengar, mengerti, baru melakukan. Kalau hanya mendengar, melakukan, pasti ada yang salah. Apalagi tidak pernah mendengar, tidak pernah mengerti, melakukan. Itu amburadul. Ya, sama dengan supir saya tadi. Amburadul Pak. Padahal Wise itu HP saya sendiri, saya bilang, ini ikutin ini. Kalau ada perubahan, konfirmasi ke saya. Rupanya enggak. Karena dia pikir, udah tidur kawan ini kan. Kesempatan dia memimpin. Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, ada orang Batak di sini. Oh, Bahor situ. Pak Yosua juga sebenarnya Batak. Hanya numpang lahir di mana? Cikampek. Ya, jadi orang Batak, orang Bali, orang Nias itu adalah masyarakat patrilineal. Patriarkat. Garis keturunannya itu dari laki-laki. Kalau Jawa itu enak itu. Bisa dari laki, bisa dari perempuan. Tapi sayang,
Banyakan hakim itu dari orang Batak. Iya betul loh. Pengacara apa lagi? Hotman yang gini ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, masyarakat Israel, apa yang kita baca ini kan tentang riwayat bangsa Israel, bagaimana mereka setelah sampai ke tanah Kanaan, karena kompromi dengan orang Kanaan, akhirnya mereka menderita sendiri. Ya, bahkan mereka ditindas oleh Sisera, panglima dari Raja Kanaan. Nah, masyarakat Israel yang patriarki adalah bangsa di mana masyarakat, di mana laki-laki memiliki posisi yang dominan. Baik dalam kehidupan sosial, politik, termasuk agama. Dan sistem patriarki ini terwujud dalam berbagai aspek kehidupan Bapak Ibu. Termasuk dalam hal kepemilikan. Ya, laki-laki boleh memiliki tanah. Perempuan numpang. Kasihan ya. Lalu juga di bidang otorita di keluarga. Siapa yang jadi kepala keluarga? Laki. Perempuan mengatur rumah tangga, mendidik anak. Kalau ngomong di depan forum, siapa yang bisa ngomong? Laki, perempuan nggak boleh, pamali. Kalau mau sesuatu tanya sama suamimu di mana? Di rumah. Nggak boleh di depan. Dianggap itu perempuan lancang. Kasihan ya perempuan. Iya. Ya. Jadi peran laki-laki itu betul-betul begitu dominan dan penting Bapak Ibu dan Saudara. Di bidang politik, coba kita pelajari ya. Dari perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang mimpin siapa? Musa laki-laki, diganti oleh Yosua laki-laki, sebentar Kaleb. Kaleb laki-laki juga. Ya. Jadi betul-betul di warga yang sifatnya atau ciri khasnya patriarkat itu laki-laki dominan, perempuan menjadi warga negara kelas 2. Bahkan gak boleh tampil. Kalau ada apa-apa itu ya pokoknya DPR, dapur aja lah. Yang banyak cincong gitu ya. Nah, dan itu terbukti Bapak Ibu dan Saudara yang memimpin bangsa ini sejak keluar dari Mesir adalah laki-laki, dominasi laki-laki. Ya, mulai dari Musa, Yosua, sebentar Kaleb. Ya, karena Kaleb ini juga ya beda-beda tipis dengan kita sekarang. Kemudian setelah mereka sampai di tanah Kanaan, terjadi kekacauan di tanah Kanaan. Karena apa? Itu tadi bangsa Israel yang sudah dengan Lot, sudah dengan Tuhan membagi lahan-lahan itu, mereka kompromi dengan penduduk setempat. Tuhan bilang basmi, jangan ada yang tertinggal. Hancurkan, ada yang dikit-dikit harta benda itu diambil, disembunyikan. Akibatnya apa? Mereka menanggung penderitaan. Dari kompromi akhirnya ya wajar dong. Bangsa Israel bangsa tetap atau bangsa yang pendatang? Pendatang. Yang mendiami itu tanah Kanaan siapa? Orang Kanaan. Artinya yang menguasai seluk-beluk tanah itu siapa? Ya orang Kanaan. Makanya Tuhan bilang basmi supaya apa? Benar-benar bersih dari pengaruh orang Kanaan. Tapi kompromi supaya nanti ada pekerja katanya. Ada upahan mereka. Nah yang upahan ini orang dia penduduk asli. Ya makin beranak banyak dia. Akhirnya dia balik menjadi penguasa dan menindas bangsa Israel. Lalu kepemimpinan di bangsa Israel itu tidak lagi oleh
Ya, tidak lagi oleh Yosua, tidak lagi oleh Kaleb, tetapi digantikan oleh hakim-hakim. Dengan maksud hakim-hakim ini supaya mereka itu dilepaskan dari belenggu jajahan. Nah, mari kita lihat. Dari kepemimpinan itu mulai dari Otniel, Ehud, Deborah, Barak, Gideon, Yefta, sampai ya nanti sebagai hakim terakhir itu Samuel. Dominasi laki-laki. Selesai hakim-hakim masuk kepada kerajaan. Siapa raja pertama? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Diganti oleh mantunya, siapa namanya? Raja Daud. Diganti oleh anak Daud, siapa namanya? Salomo. Setelah Salomo pecah kerajaan itu. Jadi dari 3 fase perjalanan hidup bangsa Israel ini didominasi oleh laki-laki. Hampir tidak ada peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Maka tema hari ini kita angkat ya, apa tadi temanya? Bagi Allah tiada yang mustahil. Ternyata setelah kita teliti bacaan hari ini dan kita juga baca buku ya, di tengah-tengah dominasi laki-laki, seorang hakim bernama Deborah menjadi hakim, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya, mari kita pahami bahwa posisi hakim pada masa itu Bapak Ibu bukan seperti zaman ini hanya sekedar mengadili perkara. Apakah itu perdata, pidana, militer, tata usaha negara. Enggak sekedar itu Pak. Tetapi lebih yaitu memimpin bangsa itu dan menyelesaikan sengketa-sengketa termasuk menyelesaikan ya jajahan atas bangsa Israel, penindasan atas bangsa Israel oleh bangsa Kanaan sebagai putra atau orang-orang yang memang dahulu mendiami daerah itu. Nah, apabila diteliti sekali lagi ada satu orang perempuan bernama Deborah. Ya, bisa memimpin. Ya, bisa memimpin bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya. Nah, yang menjadi renungan bagi kita ya di hari yang istimewa ini, kok bisa dalam struktur masyarakat yang patrilineal atau patriarkat bisa tampil seorang perempuan menjadi pemimpin. Dan itu menjadi bahan pelajaran bagi kita. Ya. Kalau di zaman sulit, tantangannya berat, bisa Deborah jadi pemimpin, bagaimana dengan kita? Maka saya coba sarikan ya apa yang setelah kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-15 tadi. Sebenarnya kalau mau diteruskan bagusnya sampai selesai. Tapi saya lihat intinya sudah di situ. Ya, 7 alasan. Apa? 7 alasan kenapa Deborah dipakai oleh Tuhan. Dia bukan perempuan biasa-biasa saudara. Ya. Tapi juga bukan perempuan yang luar biasa. Jadi jangan juga berpikir bahwa itu Deborah itu enggak biasa. Dia seorang perempuan tetapi ada karakteristik yang dia miliki sehingga ia berkenan dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bahkan menurut saya dalam bacaan tadi itu kelihatan itu ya Barak ya seorang laki-laki kayak mohon maaf ya kayak nggak pede gitu loh ya. Bukan laki banget. Kalau mau dibilang kayak banci itu si Barak itu. Masa dia bilang kalau you Deborah ikut aku juga tuh ya siapa sih? Nggak laki banget gitu loh. Atau ada yang model itu di sini? Tobatlah ya. Masa kalau perempuan maju baru dia maju. Ya capek deh. Harusnya dia bilang, lu Deborah jaga anak-anak di rumah.
Aku yang tampil. Oh, baru laki namanya itu. Keren. Itu gue banget itu. Iya dong. Iya. Ya, mari kita belajar dari seorang Deborah. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, di 14. Deborah seorang yang teguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau mengatakan dan melakukan apapun kalau bukan perintah Tuhan. Ya, beberapa kali dialog dengan Barak itu selalu dia bilang, bukankah Tuhan sudah memerintahkan. Keren ya. Jadi bukan karena para ahli, apalagi ada itu yang sekarang goblok-goblokan orang di TV tuh. Yang sering bilang dungu gitu ya. Siapa itu ya? Kok nyebut nama Pak? Nggak boleh itu. Wah, apa ini kepancing juga ini. Pokoknya orang-orang kalau dungu-dungui orang itu aduh. Padahal sebetulnya siapa yang lebih dungu ya? Kasihan loh. Ya. Jadi bukan karena pendapat, bukan para ahli. Tapi apa kata tuh? Nah itu keren Deborah. Itu satu tuh. Jadi Deborah ini dia orang yang percaya. Dan percaya itu teguh kepada Tuhan. Tidak mau dia yang lain-lain. Pokoknya apa kata Tuhan. Ya. Deborah sungguh menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Deborah tidak pernah ragu untuk memenuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Barak ragu dia. Kalau Deborah no. Kalau Tuhan sudah bilang yes, dia kerjakan. Ya. Nah, keyakinan Deborah yang begitu kuat dan teguh kepada Tuhan, itulah yang menuntun bangsa Israel menuju kemenangan. Ayat 14 hari ini. Bangsa ini menang karena ada seorang pemimpin perempuan yang memang punya pendirian yang teguh. Apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia ini. Kata dunia pada bangsa itu, bayangkan. Itu tentaranya Sisera itu 35.000 orang. Berhadapan dengan 10.000 orang. Dengan senjata bambu runcing. Kayak bangsa Indonesia sekarang ini kalau mau melawan Israel. Rame-rame mau ke Gaza. Bawanya apa? Bambu runcing. Pinter. Aduh. Masa. Mau menghadapi senjata canggihnya Israel dengan pakai bambu runcing. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel menghadapi Sisera Bapak Ibu. Dia sudah pakai kereta besi 900. Bangsa Israel pakai kereta kaki. Beda nggak? Beda. Dia nggak mau dengar itu. Bagi dia kalau sudah Tuhan bilang kemenangan ada di Israel, pasti menang. Yakin, hakul yakin. Itu bahasa apa itu ya? Bahasa sana kan? Jangan alergi kalian. Ya, hakul itu artinya, mantap, nggak ada goyah-goyahnya itu. Hakul yakin, ngomongnya juga hakul yakin, agak sedih. Soyak, lucu juga di ini ya. Siapa namamu dek? Iya kamu. Apa? Nomor sepatu berapa? Oh, kekecilan. Karena saya 41 itu. Kalau tadi pas sama saya ganti, kasih sepatu yang bagus. Supaya... Alah. Dari sini saya tahu mereknya. Ya, jangan dikulitin ya. Dia makin ngomong makin terkuliti dia. Yang kedua, tadi pertama Deborah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dia tidak ragu. Kalau sudah kata Tuhan A, dia kerjakan. Nggak peduli dia apapun yang terjadi di lapangan. Kalau orang zaman sekarang dengar 900 kereta besi, waduh, nggak usah ditendang. Kaki keretanya aja nginjak kaki, bonyok nggak? Bonyok. Belum lagi menghadapi 35.000 tentara yang sudah terlatih selama ini.
Sedangkan bangsa Israel, bangsa yang pindah nomaden dari guru ke guru. Kapan latihan perangnya saudara? Bisa bertahan hidup aja udah bagus. Jadi Deborah nggak mau melihat itu. Dia mandang Tuhan. Keren ya? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Yang kedua, Deborah itu dipercaya dan pemberani. Laki-laki macam siapa tadi teman itu? Barak. Ngomongnya nggak laki banget. Kalau lu Deborah ikut aku. Pokoknya pecat ya kalau ada Barak hari ini di sini ya. Ya, Deborah seorang pemberani. Deborah dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin di masa yang sulit saudara. Bukan di masa yang sedang enak-enak. Di masa sedang menghadapi peperangan. Melawan penindas raja orang Israel. Di bawah kepemimpinan perang yang namanya Sisera. Tadi firman Tuhan katakan dia menindas bangsa Israel selama berapa tahun? 20 tahun. Itu lama loh saudara, satu generasi. Begitu anak itu lahir sampai dia mau kawin ditindas sama. Kalau ada penindasan 1-2 hari KDRT. Baru-baru ini ada ibu-ibu telepon toh jam 1 malam. Untung saya ini HP saya itu 26 jam sehari hidup. Pak Pendeta, saya kena KDRT, suami saya diinjak. Tapi lidah masih ada, saya bilang. Kalau sempat diputus lidahnya kan. Karena perempuan ini ternyata kalau sudah merepet. Jadi setelah saya cross check. Iya Pak, satu saya ngomong, dia 15 ngomongnya. Kalau satu benar nggak apa-apa. Semua nggak benar. Kau juga masa. Satu pun nggak benar. Ya, jadi laporlah dia. Pemberani juga perempuan ini. Ya tapi KDRT. Saya bilang udah lapor ke polisi. Nah, lapor ke polisi. Pakai video call lagi. Dia kasih lihat lebam-lebam. Wah, saya bilang wah ini. Ya udah, sampai ke polisi. Polisi datang malam itu juga. Ya suaminya dibawalah. Tapi udah selesai. Selesai dengan damai, win-win solution. Karena dibawa ke pengadilan, nambah kerjaan orang pengadilan. Saya bilang sama polisi, yang penting mereka itu sadar. Nggak ada suami istri yang nggak bermasalah. Nggak ada. Tapi bagaimana solusinya? Ya ada pertobatan, ada pengakuan dosa. Jangan lagi ada yang sok-sok membela diri. Udahlah. Ya. Nah, Deborah tidak dalam keadaan enak-enak, tidak dalam zona nyaman dia memimpin bangsa Israel. Ya, dalam perang saudara. Deborah melangkah maju dengan keberanian karena dia taat kepada Tuhan. Dia memimpin tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, dia lewati saudara. Dan pada akhirnya bangsa Israel menang apa kalah? Menang. Sisera mati. 900 kereta besinya jadi apa? Jadi puing dan rosokan. Untung sudah langsung ada orang kita dari Madura. Nimbang udah langsung. Ya 35.000 tentaranya jadi apa tadi? Dimakan pedang. Sesama mereka bunuh-bunuhan sendiri. Di depan siapa itu? Di depan Barak. Hebat kan? Itulah kalau seorang pemimpin itu berani karena taat kepada Tuhan. Yang ketiga, dia seorang yang melayani dengan hikmat dan pengetahuan. Jadi dia melayani, dia menjadi pemimpin bukan karena kebodohannya Bapak Ibu. Tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Dia belajar saudara. Maka tidak heran Deborah ini ya dia menjadi apa ya? Motivator. Dia belajar dari Tuhan, maka apapun yang dikerjakan itu memang berdasarkan hikmat dari sorga bukan hikmat dari
dunia. Maka Bapak Ibu dan Saudara kita yuk mari belajar dari Deborah. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, pikiranmu sendiri, hikmatmu sendiri. Kita ini terbatas. Ya, dia yang tak terbatas itu. Ayo kita belajar dari Tuhan. Dan itu yang dikerjakan oleh Deborah. Sehingga setiap pertimbangan yang dia berikan itu tepat. Dia menjadi motivator. Bahkan dia juga menjadi penasehat di dalam menghadapi peperangan. Ya. Ayat 4 ayat 5. Nanti dibaca lagi. Boleh diminum air ini ya. Enggak, kalau dari itu saya pasti lebih enak. Makasih toh. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, di sini kuncinya lagi. Deborah seorang yang berintegritas tinggi, jujur dan terbuka. Sama Barak dia tidak tedeng aling-aling saudara. Dia bilang oke, kalau itu keputusanmu, tapi mohon maaf. Kalau hari ini Sisera bukan diserahkan kepada kau, tapi kepada seorang perempuan. Dan kehormatan itu bukan untuk lu, untuk gue. Nah, malu gak lu sebagai laki? Jadi dia antara pikiran, omongan, perkataan, perbuatan sejalan. Itu namanya berintegritas. Jadi jangan lain di bibir, lain di hati, lain di perilaku. Itu mah janjinya itu apa tuh lagunya itu deh. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas. Lagi-lagunya ada dusta di antara kita. Enggak mau Deborah memiliki itu. Dia apa adanya. Pertama, apa kata Tuhan. Kemudian dia nggak mau bohong-bohong sama Barak. Dia katakan sejujur. Sebab dengan kejujuran itu dia bersih dalam kepemimpinannya. Tidak ada cacat saudara. Ya. Tentu saja aku akan pergi menyertai engkau, kata Deborah. Tetapi karena jalan yang kau tempuh, kehormatan itu tidak akan menjadi milikmu. Fair, nyata saudara. Dia nggak ada disimpan, udah biar aja lah. Toh nanti, enggak. Dia tegas. Kalau lu laki-laki harusnya lu yang maju, bukan gue. Tapi karena lu nyerah, ngomongnya lagi, kalau lu turun, aku ikut ya capek deh. Maka konsekuensinya ada saudara. Maka sebagai laki-laki zaman ini, ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai ya kehormatan harga diri kita sebagai laki-laki tergerus oleh karena kita sendiri tidak mampu menjadi seorang laki menjadi kepala dimanapun, paling tidak di rumah tangga kita masing-masing. Yang kelima, ya, Deborah percaya diri, ya tadi saya sudah singgung juga, dan menjadi motivator dan menjadi penasehat perang yang cerdik. Kalau kita lihat peta itu daerah itu, siapa yang pernah ke Holy Land? Pak Yosua sudah, Ito itu sudah oke, ya. Kita bisa lihat Pak, sebetulnya ada cara lain ditempuh oleh si Deborah menghadapi si Sisera. Tapi dia tidak menempuh cara itu karena itu terlalu enak, terlalu ringan. Dia menempuh cara lain yang memang sulit, tapi lebih sulit lagi lawan. Hebat kan? Keren loh. Jadi setelah saya petakan ini perjalanannya, gile juga ini. Deborah itu kenapa ke situ dia? Ternyata bukan karena dia, karena Tuhan bilang. Jadi Bapak Ibu, ya itulah hebatnya Tuhan itu. Dan kehebatan Deborah itu dia tidak mau menggunakan apa yang menurut orang. Tapi menurut Tuhan.
Tuhan. Itu yang kelima. Ini lagi kuncinya ini. Deborah seorang yang rendah hati dan sederhana. Ya, siapa yang memiliki kesederhanaan, kerendahan hati, dia menguasai dunia ini. Itu kata firman Tuhan. Ya, Deborah memuji dan memuliakan Tuhan karena dia menyadari bahwa setiap kemenangan bangsa Israel adalah bukan milik bangsa Israel, tapi milik Tuhan. Keren ya? Jadi gubahan lagu Deborah setelah kemenangan itu, kalau kita baca saudara, nangis saya. Begitulah pengagungan Deborah kepada Tuhan setelah memenangkan pertarungan yang mengalahkan Sisera, panglima perangnya Raja Kanaan yang begitu bengis dan begitu kuat, apalagi dengan senjata-senjata perang pada masa itu. Ya, jadi saudara-saudara, Deborah dan Barak ya itu menyanyikan lagu yang begitu merdu dan sahdu, menggambarkan bagaimana pemulihan, dan itu hanya bisa ketika kita menyadari diri kita dalam kerendahan hati. Begitu ada kesombongan di hati saudara, selesai kita. Jangan pernah sombong. Karena orang sombong itu tahu nggak siapa lawannya? Orang sombong juga, enggak lah. Oh setan, enggak, itu kawannya setan kalau orang sombong. Orang sombong itu lawannya Tuhan. Tahu nggak kenapa? Kalau ada zat yang bisa sombong di muka, di cakrawala dunia ini, hanya Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa kun fayakun. Tahu nggak itu apa artinya apa itu? Hanya Tuhan yang bisa menjadikan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Dan yang ada menjadi tiada. Dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalaupun dia sombong, wajar. Tapi masalahnya, dia nggak sombong. Buktinya apa? Dia turun dari kemuliaan di sorga mau menjadi manusia dalam diri Yesus. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Ada amin? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Jadi jangan pernah sombong ya. Kalau belum punya pasangan jangan sombong kau deh. Ya. Kalau belum. Ya, kami ya apalagi yang sudah punya pasangan ini kan. Apalagi yang mau disombongkan. Oh gitu. Coba ya kita agak sedikit melenceng dulu. Kenapa manusia pertama disebut Adam? Ini brother yang tadi mantap ibu. Kenapa manusia pertama disebut Adam? Ini satu SKS ini. Karena ayo ada yang tahu? Karena matinya tanah. Artinya tanah. Lah apa hubungannya dengan tanah dengan Adam? Coba dinarasikan dengan bagus supaya yang lain mengerti. Adam sama dengan tanah. Coba narasinya yang bagus. Udah dekat, cuma narasinya yang bagus. Kenapa manusia pertama disebut Adam? Karena dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Debu tanah itu berharga tidak? Tidak. Diinjak orang saudara. Disapuin orang dibuang. Tapi di mata Tuhan yang tak berharga itu menjadi berharga. Sama seperti saudara dan saya. Ada amin? Tepuk tangan dong bagi kemuliaan Tuhan. Terus kenapa perempuan pertama disebut Hawa? Kok laki-laki yang jawab? Iya. Ini ibu ini tadi sudah menjawab betul itu. Silakan Bu. Ya. Iya, siapa namanya? Fani. Oke. Oh enggak, mau pakai mic? Oh enggak jawab. Iya. Kenapa disebut Hawa? Karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari laki-laki. Maka boleh enggak perempuan sombong? Kalau ada perempuan sombong, diapain tuh? Oh kasih laki-laki. Enak banget loh.
Ya kalau laki-laki masih single nggak apa-apa. Suami orang. Sengketa tahu. Oh ini apa? Doa dan harapan, cita-cita, kolbu, kemauan dan apalagi lah ya. Pokoknya disitulah semua. Ya ampun. Siapa namanya itu? Apa? Bornok. Wih, bagus banget namanya. Tahu nggak artinya Bornok? Ya saya juga nggak tahu. Oh enggak, itu namanya artinya bagus, bagus. Apa artinya toh? Hah? Baik maksudnya. Bukan basah, orang udah mandi. Baik. Bornok ya. Ibu ini lucu juga Bu Pendeta ini. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, oleh karenanya maka baik laki-laki perempuan tidak boleh sombong. Laki-laki buah dari debu tanah. Perempuan dari laki-laki, artinya perempuan pun dari debu tanah. Dan kalau kita hari ini ada di sini, bahkan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, itu bukan karena hebat kita, karena kasih sayang Tuhan. Ada amin? Mau sombong? Nah, kalaupun ada yang mau, halo, ya kalahkan dulu Tuhan. Ada yang bisa berani melawan Tuhan? Nah, sudahlah. Boleh nggak perempuan sombong sama laki-laki? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ingat bahwa tidak ada perempuan yang tidak berasal dari laki-laki. Kalaupun laki-laki itu lahir dari rahim perempuan, halo, bisa nggak perempuan hamil tanpa laki-laki? Kan nggak bisa. Itu jangan bawa-bawa itu. Semua tercatat dalam Alkitab peristiwa itu. Ini dia kira ini pendeta yang nggak baca-baca. Oh baca saya. Ya. Jadi halo, nggak boleh ya. Nah, tapi laki-laki juga nggak boleh berlaku kasar sama perempuan. Ini ada kesaksian saya saudara. Waktu anak saya nomor 2 lahir di Sidikalang, itu kota yang dinginnya Jubilah. Karena ketinggiannya itu 1.200 meter dari permukaan laut. Jadi itu yang namanya minyak goreng nggak boleh dimasuki ke dalam botol, beku. Jadi mesti dirantang. Rantang itu apa? Oh rantang ya. Oh jadi bukan bahasa Batak itu ya. Jadi kalau mau dipakai itu tinggal di sendok. Kadang-kadang dengan segala kekuatan, iya karena udah beku kan. Nah lahirlah anak saya yang nomor 2, namanya Daniel. Di sana nggak ada dokter. Rumah sakit pun ya rumah sakit kelas C. Dokternya ada kalau datang dari Medan. Banyakan dia jalan-jalan di Medan. Ya kan? Nah, bidan ada tapi dia masih dinas. Nah ini nyonya ini sudah mulai ada tanda itu jam 10 siang, menjelang siang. Anak saya yang pertama itu Domi melihat mamanya kesakitan, nangis. Nah saya bilang sama adik saya, sepupu saya, udah bawa aja kalian jalan-jalan. Tapi kan anak-anak kecil itu kan paling tahan dia setengah jam keliling-keliling komplek, pulang lagi. Pendek kata sampai jam 5. Datanglah bidan ini. Ini istri saya udah lemes. Kenapa? Kalau udah pecah air ketuban kan dia udah lemas. Nggak ada lagi tenaga untuk. Akhirnya saudara, itu bidan datang. Oke, Pak Manao, posisi di belakang ibu, setengah jongkok. Nah, tahan punggungnya. Hitung, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nggak keluar. 1, 2, 3, nggak keluar. 1, 2, 3, lemes, udah nggak tenaga. Terus ini bidan ini luar biasa loh. Dia kan pakai sarung tangan. Dia ambil kepala anak saya itu, udah masuk tangannya. Dia putar kepala. 1, 2, 3. Aduh, ini kalau
Karena menurut dia ini kelilit tali busa. Kalau waktu diputar ngebuka, bagus. Kalau makin melilit. Kan gak ada yang tahu di dalam. Gak ada USG, gak ada center. Cemana itu? Kenapa Pak Yohanes begitu? Setelah 5 atau 6 kali putar toh, barulah itu keluar itu kepala anak saya sampai ke bahu. Oke, barulah ditarik lagi. Keluar. Terus ditaruhlah itu bayi. Nggak bunyi, udah hitam. Udah biasa aja. Supaya tahu anak saya itu sekarang hidup dan ganteng banget. Dan belum punya gebetan. Kayaknya yang bilang cocok siapa? Hebat kali kau. Tuhan yang bilang cocok. Ya bukan kau ya. Nah, tobat kau ya. Nah keluarlah ini anak saya. Tapi hebat tuh bidan itu. Sebelum dipotong ini tali pusar. Justru yang dia urus dulu mamanya. Karena udah gak ada daya. Malah saya takut jangan-jangan. Ini masih napas kah ya? Terus dia bilang, udah sekarang kamu ambil teh manis. Saya bilang, saya sudah buat. Itulah laki-laki. Air panas sudah saya panasin Pak. Satu periuk besar. Karena perlu itu. Karena saya, ini nanti apa yang perlu ini. Teh manis. Kasih teh manis. Nggak bisa minum. Pakai sedotan. Sedotan zaman dulu kan lurus. Kalau sekarang kan ada bengkoknya kan. Tapi dulu bagus lurus. Seperti lurusnya hati orang. Sekarang banyak bengkoknya. Ada aja ya lu. Nah, akhirnya istri saya itu mulai ada tenaga. Barulah diurus anak ini. Sekian menit loh itu. Terus disodok-sodok dulu semua itu. Tapi tetap masih tali pusar masih nyambung. Karena kalau dia bilang kalau ini diputus, kehidupan anak itu ya. Terus masih dalam tali-tali begitu dibalikin. Dipok belakangnya. Pok. Enggak. Terus dia tekan-tekan ini. Apa itu? Jantung anak itu. Tolong. Ternyata anak itu dibalikin lagi, dipok, nangis sekali. Setelah itu diam lagi. Terus bidan itu bilang, udah tenang. Barulah dia potong. Barulah diikat. Terus barulah dilap, udah ada kehidupan. Dan jujur, disitulah saya menangis sejadi-jadinya. Waktu anak saya pertama lahir tuh, aku lihat karena diurus sama 5 dokter di Cipto Mangunkusumo. Tapi ini betul-betul saya menangis. Memuji kebesaran Tuhan. Dan makin sayang sama istri. Sampai saya ada nilai, saya bilang sama anak-anak saya, ada 5 anak saya. Saya bilang sama mereka, kalau kalian berani dan mau dan mampu membuat saya sakit hati, silakan. Tapi jangan pernah sakiti hati perempuan yang pernah bertarung nyawa kalian lahir. Ini harga mati. Gak bisa kulihat kalian sakiti hati mama kalian. Karena saya saksikan bagaimana pertarungan seorang perempuan melahirkan. Apalagi itu melahirkan normal loh. Kalau sekarang kan tinggal bled keluar sama dokter. Dokter dapat duit, ya kan? Kesakitan berkurang. Padahal setelah itu kesakitannya lama. Kalau normal, keren. Pokoknya 40 hari, 40 malam ya. Karena nggak bisa dipisahkan itu kan. Itu selesai 40 hari itu perempuan sudah sehat betul. Apalagi kayak suami model saya. Saya paremin, saya kasih jamu 40 hari. Rajin saya. Ya. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, tolong jangan pernah sakiti perempuan yang adalah istri saya. Karena saya sebagai laki-laki walaupun yang mencari nafkah kalian, saya tidak pernah bertarung nyawa supaya kalian lahir. Tapi perempuan yang ada di samping ayah, dia bertarung nyawa. Kalian semua 5-5-nya lahir normal. Ya,
Tapi kalau ada yang melahirkan saya di sini nggak apa-apa salah. Itu juga sakit juga itu. Dan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir. 7. Seorang Deborah bersemangat dan mampu bekerja sama dalam tim. Semangat. Dia mendukung orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk bangsa Israel. Termasuk Barak. Jadi walaupun sebetulnya Barak ini menjadi saingan dia dalam memimpin. Dia tidak peduli itu. Dia nggak melihat itu saudara sebagai saingan. Tetapi sebagai tim. Teamwork. Hanya tadi jujur dia bilang. Sorry. Kalau kehormatan ini bukan buat lo, buat gue. Nah, Bapak Ibu dan Saudara. Inilah yang saya katakan. Hal yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Ya. Jadi tokoh di sini kan Deborah. Tetapi lupakan dulu nama Deborahnya. Ganti nama saudara baik laki baik perempuan. Ya. Di dalam keadaan apapun saudara baik laki mau perempuan bisa dipakai Tuhan. Kuncinya miliki 7 karakteristik Deborah. Itu. Nah pertanyaan saya. Sudahkah kita memiliki 7 karakteristik yang dimiliki oleh Deborah? Sehingga di hal yang tidak memungkinkan di masyarakat patriarkat menjadi seorang pemimpin, bisa jadi pemimpin. Lalu Anda bilang, loh bagaimana kita jadi pemimpin di sini? Orangnya orang, ya capek deh. Karena kita pakai matematika kita. Emang di Bengkulu siapa gubernurnya? Halo, di Maluku Utara siapa? Ibu cantik itu kan? Kok bisa? Kok bisa? Jadi Pak, jangan pakai hikmat kamu sebagai manusia yang terbatas. Pakai hikmat dari Tuhan. Miliki 7 kunci yang dimiliki oleh Deborah. Maka siapapun kita mau laki mau perempuan bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, saya wakil ketua pengadilan Tun pertama itu di Lampung, itu mayoritas Islam. Wakil ketua kedua itu di Jawa Barat. Jawa Barat itu menolak yang namanya. Tapi kenapa kita diterima? Andalkan Tuhan. Ya. Percaya sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Di Surabaya, saya wakil ketua pengadilan tinggi. Sekarang di Mataram terkenal itu. Pulau Lombok itu pulau 1000 masjid. Tapi 1 juta pencuri. Tapi kita diterima. Kenapa? Kembali, milikilah sifat-sifat Deborah. Muliakan Tuhan dalam hidup. Halo? Mau? Komitmen? Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ya sebagai kesimpulan ya kita udah tahu. Ya Deborah dipakai Tuhan karena imannya yang teguh. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia menjadi pemimpin yang bisa bekerja sama dengan siapapun. Dia pandai dan pintar serta mengandalkan hikmah dari Tuhan. Dan dia memang betul-betul memahami panggilannya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Ya, mungkin Anda bilang begini malam ini, berat kali Pak Manau. Masa 7-7-nya? Enggak apa-apa, satu-satulah. Orang juga enggak jadi langsung jadi hebat, biasa aja, mulai aja. Oh, yang pertama tadi apa? Teguh percaya. Kalau gitu bisa ya. Enggak ada yang setengah-setengah percaya Tuhan dan percaya dukun juga kan? Enggak ada di sini kan? Oke, lolos. Dipercaya dan pemberani. Oke. Amin. Mungkin kamu pemberani tapi belum dipercaya orang. Enggak apa-apa. Kerja aja dengan benar sungguh-sungguh. Itu nanti akan menimbulkan trust. Ya, kami juga pengadilan itu kan sering apalagi dengan kejadian belakangan ini kan. Ada satu orang yang melakukan. 8.250 hakim seolah-olah udah tercoreng semua. Tapi saya bilang sama teman-teman, jangan gara-gara itu lalu kita tepuruk semua. Yang penting tiarap, kita bangkit. Kita kerjakan pekerjaan kita dengan benar.
Kalau ada 1-2 itu ya firman Tuhan bilang, ranting yang busuk yang tidak berbuah, potong. Dan puji Tuhan, tahun ini ada 7 hakim sudah diberhentikan. Supaya tidak menjadi borok di tengah-tengah bangsa ini. Ya. Yang ketiga, melayani dengan hikmah dan pengetahuan. Bisa dong? Jangan berdasarkan pikiranmu. Apalagi kata profesor ini, ahli ini, enggak, kata Tuhan. Nah itu. Ya, terus berintegritas tinggi. Bisa nggak dipercaya? Halo? Bisa. Dan kalau biasa bohong-bohong kecil, ada penagih utang bilang sama anaknya, bilang papa, nggak ada. Mama nggak ada. Ya, itu bohong itu. Artinya apa? Tidak berintegritas. Katakan sejujurnya. Jangan ada dusta dan dandan. Kalau kita berhikmat dari Tuhan, pasti kita dipercaya diri. Nasihat kita kepada orang lain pun bukan pikiran kita, tetapi ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, yang menuntun orang kepada jalan lurus, bukan jalan berliku-liku, berkelok-kelok. Penting miliki kerendahan. Nah, bicara kerendahan hati Bapak Ibu dan Saudara, ini gampang kali ngomongnya. Tapi melakukannya susah itu. Susah itu, Pak. Baru-baru ini saya bikin persekutuan doa umat Kristiani di aparat penegak hukum di kantor saya. Saya ini orang pembersih, Pak. Terus orang makan, kan berlepotan itu tisu, duri ikan mas itu. Karena saya pesan dari Lapo. Supaya orang sana juga makan BPK. Nah jatuh itu, saya ambil tisu, saya pungut-pungutin. Ada hakim, aduh papa. Loh kenapa? Keberatan loh. Masa Bapak yang bersihin lantai? Ya kalau kau keberatan ambil tisunya, bikin seperti yang kubuat. Tapi jangan larang saya berbuat baik. Ya enggak toh? Nah itu bukan karena apa-apa. Itu saya mau praktekkan bagaimana kerendahan hati itu. Jangan karena saya ketua duduk manis. Enggak, saya mah enggak mau saya. Bahkan yang bagi nasi peserta itu saya sendiri. Nasi bungkus kan. Tapi dalamnya ada BPK. Ada ayam gota atau ada saung singkong tumbuk, ada ikan teri sama kacang. Wah makan semua orang kan, tapi jatuh sedikit. Wah ini kan ruang sidang saya, nggak boleh kotor kan. Nah saya harus memberikan contoh kerendahan hati. Ya, oke tetap semangat. Walaupun lama kita khotbahnya tetap semangat. Atau kita teruskan sampai pagi. Tanggung makan malam di sini kita nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan ya. Topik yang kedua. Setelah yang satu ini pada masa-masa berikut ya. Jangan sekarang ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala. Maha besar Engkau Allah kami. Terpuji namamu. Sejuta syukur kami naikkan bahkan tak terhingga kepadamu yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu sungguh tiada bertepi ya Tuhan, sempurna, dan Engkau berikan itu tanpa pamrih. Kalau kami boleh belajar dari seorang Deborah hari ini, memiliki sifat-sifat karakter Deborah, itu tidak kebetulan Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau memanggil kami menjadi pemimpin-pemimpin di kekinian, bukan di masa lalu. Menjadi pemimpin bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi komunitas kami, bagi di mana tempat kami bekerja dan melayani. Tuhan Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Dan kalau selama ini Tuhan kami berbuat tidak seperti yang Tuhan mau, ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan segala keterbukaan kami datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan salah kami. Karena kami klaim kebenaran firman-Mu, hanya dosa yang diakui di hadapan Tuhan itu yang diampuni. Dan
Dan setelah dapat pengampunan ada pemulihan dari Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi Barak-barak zaman ini, tapi menjadi Deborah-Deborah zaman ini. Di dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, kami mampu menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhanlah alasan kami hidup, Tuhanlah menjadi tujuan hidup kami, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama saya katakan amin.